boleh dipertemukan dalam ruangan ini secara virtual untuk kami memahami akan firman Tuhan melalui surat Filipi. Dan kiranya ini boleh membangun iman kami dan membangun relasi kami baik di tengah keluarga kami terutama dan di tengah saudara seiman kami, bahkan di tengah-tengah dunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Sertai kami, buka hati dan pikiran kami, berikan kami kekuatan, khususnya pada hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja, memberikan kekuatan dan hikmat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan PA pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Yang rekam siapa? Osday. Jadi, ketika kita bicara masalah relasi, kita bicara sekali lagi hanya di dalam konteks surat Filipi. Kita tidak bicara di dalam konteks yang lain-lain karena ini kita bicara masalah biblika begitu. Memang ada hal yang tidak terlalu dibahas kayak di dalam surat Filipi, tetapi saya masukkan untuk memperjelas, misalnya masalah Natur Kristus begitu. Tetapi kalau mau diperdalam lagi ya harus ada sesi khusus begitu. Nah, karena di dalam surat Filipi yang ditonjolkan adalah sebenarnya bukan Natur Kristusnya, tetapi inkarnasinya. Dan ketika inkarnasinya itu pun yang lebih ditonjolkan sebenarnya sisi kemanusiaannya begitu. Nah, bukan berarti sisi keilahiannya nggak ditonjolkan, kan dia bilang di dalam rupa Allah begitu. Nah, ketika surat Filipi bicara masalah relasi dan kesehatian begitu antara umat Tuhan, terkhususnya di dalam konteks surat Filipi adalah jemaat Filipi, dia tentang bicara masalah relasi, ada nasihat, sehati sepikir. Nasihat itu juga macam-macam, bisa berupa teguran dan sebagainya. Nah, lalu Paulus mengatakan sempurnakanlah itu di dalam sehati sepikir satu tujuan begitu. Jadi ketika satu tujuan itu tidak bisa kalau kita mencari kepentingan sendiri, mesti harus kepentingan bersama, seorang mendahulukan yang lain. Prinsipnya itu praktikannya begitu. Tetapi apakah itu hanya satu-satunya praktika yang harus diaplikasikan atau dioperasikan di dalam relasi orang percaya? Kalau itu didaftar, mungkin bisa banyak, begitu. Bukan cuma banyak, itu banyak. Itu. Bisa 10, bisa 20, bisa 100 mungkin kalau itu aplikasi. Nah, dari aplikasi yang cukup penting itu, representatif, mewakili, Paulus kemudian membawa kepada sebuah prinsip umum yang ketika kita mencocokkan, melihat antara aplikasi yang dikatakan Paulus, yang ditonjolkan Paulus, sehati sepikir, terus yang terakhir itu kan kalimatnya tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seperti apa sesuatu relasi yang tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain, satu hati, satu tujuan, seperti Kristus. Nah, oke, gitu kan? Kristus yang bagaimana? Yang mewakili atau memperlihatkan sifat yang Paulus ingin tonjolkan. Sekali lagi, itu bukan satu-satunya, tetapi sifat yang Paulus ingin tonjolkan tentang sehati sepikir dan misalnya tidak mementingkan diri sendiri, tetapi melihat kepentingan orang lain juga adalah inkarnasi Kristus. Gitu. Jadi inkarnasi Kristus di dalam surat Filipi harus dipahami untuk menjelaskan satu relasi yang sehati sepikir dan menjadikan diri dari Kristus itu kepentingan pihak lain begitu. Baik itu yang kemarin sempat kita bahas, Kristus mementingkan pertama-tama adalah kepentingan Bapa, dan kemudian mementingkan melaluinya Kristus mementingkan kepentingan manusia yang berdosa. Nah,
kita baca lagi dalam bagian ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi siapa? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kemarin dikatakan ketika Kristus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kesetaraan itu dalam rupa Allah, kesetaraannya apa? Begitu. Nah, kemarin kita bicara apakah itu kemuliaannya, apakah itu naturnya. Nah, tapi masalahnya ketika Kristus berinkarnasi, keilian Kristus tidak hilang, dan itu dinyatakan di dalam berbagai macam pernyataan tentang kesadaran Kristus sendiri, tentang kesaksian penulis-penulis Alkitab, tentang jabatan dan hak ilahi Yesus yang hanya dimiliki oleh Allah, begitu. Dan lalu yang terakhir adalah argumen dari kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit, dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Nah, lalu kemarin kita bahas sedikit tentang ajaran yang menentang keilahian Kristus, Ebionisme sama Arianisme yang sekarang muncul di dalam misal pelajaran saksi Yehova. Nah, implikasinya adalah kita dapat memiliki pengetahuan yang benar akan Allah, meskipun kita tidak bisa memiliki pengetahuan yang sempurna atau lengkap 100% tentang Allah. Yang pengetahuan yang lengkap yang 100% yang dibatasi oleh pewahyuan Allah aja kita masih tidak bisa, apalagi yang tidak Allah wahyukan, begitu. Jadi dari sudut pandang kesempurnaan Tuhan, pengenalan kita akan Allah tidak akan pernah komprehensif, begitu. Artinya lengkap 100%. Kalau Allah punya 10 sifat, kita tahu 10-10-nya. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena keterbatasan kita untuk mengenal dia. Tetapi kita bisa mengenal dia maksimal sejauh yang dia nyatakan kepada kita. Gitu. Kalau dia punya 10 sifat, dia nyatakan kepada kita 5, ya maksimal kita bisa tahu 5, begitu, maksimal. Tetapi satu hal yang pasti adalah 5 yang tidak dinyatakan oleh Bapa, oleh Allah, dan 5 yang dinyatakan oleh oleh Allah, di dalam pewahyuannya. Kedua hal ini tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Kalau Allah menyatakan diri bahwa dia adalah Allah yang baik, maka kehendak Allah atau pikiran-pikiran Allah yang misteri, yang tidak bisa dipahami manusia sama sekali karena keterbatasan rasional, dia tidak akan bertentangan dengan kebaikan Allah. Begitu. Justru itu yang digugat dan yang dipakai oleh ular untuk mencobai manusia. Kamu enggak tahu toh kenapa Allah itu melarang kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat? Bukan karena dia itu baik untuk kepentinganmu, bukan. Tetapi untuk kepentingannya Allah sendiri, supaya kamu enggak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dan akhirnya kalau kamu tahu mana baik mana jahat, nanti kamu sama seperti Allah. Jadi apa yang iblis coba sodorkan? Ada sesuatu yang Allah tidak nyatakan, itu patut dicurigai. Gitu loh. Itu iblis memakai ketidaktahuan kita untuk mencurigai Tuhan. Itu salah satu cara kerja iblis ketika dia menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dan saya kira cara kerja itu pun masih sama
masih ada begitu. Kamu sakit kan, begitu kan? Berarti begitu. Allah sebenarnya tidak berkuasa loh mungkin menyembuhkan kamu. Atau mungkin dia tidak baik loh sama kamu. Jangan-jangan. Atau jangan-jangan kamu bilang Allah ada, ternyata tidak ada. Buktinya tidak bisa menyembuhkan kamu. Apa yang kita tidak tahu secara total, yang tersembunyi, bagi kita dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Nah, bagaimana cara melawan godaan itu adalah iman kepada Tuhan. Begitu. Iman di dalam Kristus. Meskipun kita tahu kita tidak bisa menjangkau Allah, mengenal Allah 100% di dalam dirinya, tetapi apa yang dia nyatakan kepada kita itu benar adanya dan tidak bertentangan dengan apa yang kita tidak tahu dari Allah. Itu maksudnya. Begitu. Jadi kita tidak bisa memiliki pengetahuan yang lengkap tentang Tuhan, tetapi kita bisa memiliki pengetahuan yang benar akan Allah. Begitu. Nah, karena Kristus memiliki keilahian, maka penebusannya bersifat kekal. Dan Allah dan manusia dapat dipersekutukan di dalam Kristus. Jadi bagaimana manusia bisa bersekutu dengan Allah? Ya, bersekutulah dengan Kristus, hiduplah di dalam Kristus. Begitu. Nah, pertanyaannya kemudian, jika natur kemuliaan dan natur ilahi Kristus masih ada ketika dia berinkarnasi, jadi jika demikian apa yang ditinggalkan begitu? Nah, di dalam Filipi 2 ayat 6, di situ dikatakan kan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu 6 sampai dan 7 sorry ya. Kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau kemuliaannya masih ada, natur ilahinya masih ada, begitu. Yang dikosongkan apa? Begitu loh. Pertanyaannya yang dikosongkan apa? Begitu. Ada sampai di sini ada ini enggak? Apa namanya? Ada masukan enggak? Ada apa namanya? Yang mau didiskusikan kira-kira jawaban yang dikosongkan itu apa? Ada yang mau ngasih apa namanya sedikit masukan yang dikosongkan apa? Sisi ketuhanannya itu Pak Baik. Jadi itu kan dikosongkan, dia kan 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi dari sisi ketuhanannya dia itu kosongkan diri karena itu dia harus menerima murka dari Tuhan itu loh. Dia harus minum cawan itu loh, dia yang takutin. Oh. Jadi dari murka Allah itu kan dia kan sebenarnya dia kan menembus dosa manusia. Ya kan? Jadi penembusan dosa manusia itu di sisi Allahnya itu dihilangkan. Oke. Jadi sisi Allahnya dihilangin. Oke, ada jawabannya lain atau mungkin bukan jawabannya lain menyanggah. Mungkin menyanggah atau menyetujui jawabannya Pak Dedi? Ada nggak? Kalau ketuhanannya hilang, berarti Yesus di dunia Tuhan bukan? Kalau ketuhanannya, sisi ketuhanannya dihilangkan, dikosongkan, berarti Yesus di dalam dunia masih Tuhan bukan? Ada yang ingin menanggapi? Sebelum kita kembali ke sini, yang dikosongkan itu apa sih? Kalau ketuhanannya yang hilang, nah lalu bukti-bukti yang kemarin kita sempat pelajari itu membuktikan bahwa ketuhanannya masih ada, keilahiannya masih ada justru. Gitu. Jadi apa sih yang dihilangkan begitu? Nah, satu hal yang kita perlu melihat begitu kan, itu kita coba renungkan dua hal.
dari Filipi 2 ayat 7. Kata mengosongkan dan kata mengambil. Gitu. Nah, kata mengosongkan itu kenoo, maka dibilang seringkali kenosis, begitu kan, membuat kosong atau make void, membuat lubang, begitu. Nah, tapi ada make void itu maknanya juga dapat dipahami ini. Deprive of force. Apa itu deprive? Atau ya mencabut atau menghilangkan kekuatan, gitu. Membuatnya useless atau tidak berefek, begitu. Nah, kenos akar katanya itu empty-handed, gitu. Jadi tangan kosong, tanpa membawa sesuatu, gitu kan? Nah, kenoo itu kata kenosis yang dipakai mengosongkan itu dipakai di dalam ayat-ayat tersebut. Coba kita cek beberapa. Roma 4 ayat 14. Jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Itu sia-sialah pakai kata kenoo. 1 Korintus 1 ayat 17 misal. Nah, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia, begitu. Nah, apakah kemudian ketika Kristus mengosongkan dirinya, dia membuat dirinya menjadi sesuatu yang sia-sia, begitu. 2 Korintus 9 ayat 3. Itu pakai kata sia-sia lagi, gitu kan. Nah, satu hal yang perlu kita pahami dari kenosis ketika dia mengosongkan sesuatu adalah dia mengosongkan dengan cara apa. Gitu. Dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi gampangnya gini, beberapa penafsir kan mengatakan bagaimana cara Kristus mengosongkan dirinya adalah justru dengan dia mengambil bagi dirinya tubuh manusiawi. Jadi bukan dihilangkan, tetapi ditambahi. Nah, sebagai catatan sederhana, yang perlu kita tahu, yang berinkarnasi sebagai Kristus di dunia ini itu bukan Allah Bapa. Sekali lagi ingat, yang berinkarnasi sebagai Kristus itu hanya pribadi kedua Allah Tritunggal. Karena begini, saya pernah ada salah satu dosen yang kemudian resign begitu, puji Tuhan. Dia mengatakan demikian. Jadi siapakah Kristus di dunia? Ini yang salah loh ya, sekali lagi yang salah. Siapakah Kristus di dunia? Dia adalah Allah Bapa yang berinkarnasi. Dia mengambil rupa seorang hamba, ya, kemudian jadi manusia. Nah, kemudian jadilah dia di dalam wujud yang Kristus itu, gitu loh. Tapi bukan demikian. Yang berinkarnasi bukan Allah Bapa atau Roh Kudus, tetapi pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka misalnya di dalam satu kejadian ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada Roh Kudus, ada suara, itu menunjukkan tiga pribadi yang berbeda. Kalau Allah Bapa yang berinkarnasi di dalam Kristus, kemudian nanti Roh Kudus naik ke surga dan balik lagi dalam bentuk Roh Kudus, itu namanya satu Allah, satu pribadi, cuma tiga peran. Nah, jadi ketika Kristus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, bukan dengan melepas keilahiannya justru. Tetapi ketika dia mengosongkan dirinya, itu kata lain dipahami dengan membuat dia menjadi sesuatu yang sosok yang rendah, gitu kan? Dengan cara apa? Bukan keilahiannya dilepas, tetapi dia menjadi rendah, merendahkan diri, begitu. Dari yang istilahnya apa yang tadinya setara dengan Allah, secara kemuliaan, secara natur, dia menjadi secara penampakan, sekali lagi rupa itu penampakan, begitu.
tapi kita tidak menerima, nanti dibilang nanti ada ajaran yang mengajarkan tentang Kristus itu hanya menyerupai aja manusia. Enggak. Nanti kita bahas itu. Jadi ketika dia berinkarnasi, dia bukan melepaskan kesetaraannya dengan Allah, tetapi dia kesetaraan apa ya? Bukan kesetaraan, tetapi natur keilahian, kemuliaannya itu tetap ada. Cuma dia merendahkan dirinya dengan mengambil kemanusiaan. Jadi bukan menghilangkan, tetapi justru mengambil kemanusiaan. Karena Kristus mengambil yang adalah Allah, mengambil kemanusiaan itu sama saja secara bahasa manusia mengosongkan diri, merendahkan diri, gitu. Jadi ketika dia ketambahan sisi kemanusiaan itu bukan menjadi sesuatu yang pakai bahasa manusia ya, sesuatu yang lebih hebat, yang lebih baik, yang lebih agung dan yang lebih tinggi dari Allah. Enggak, justru dia secara penampakan malah justru lebih rendah begitu dari Allah. Secara penampakan sekali lagi. Secara matangnya begitu loh. Jadi tapi sebaliknya kita jangan dipahami bahwa keilahian Allah gara-gara ada kemanusiaan nggak tambah jadi bagus sama tambah jadi jelek begitu kasarnya. Saya tidak mengatakan sisi kemanusiaan itu jelek, tetapi ya bahasa manusianya itu turun derajat begitulah. Sulit untuk pakai istilah yang tepat begitu. Turun derajat begitu. Bukan berarti ini kemanusiaannya yang overcoming keilahiannya. Jangan dipahami demikian, hati-hati. Tetapi mari kita memahami bahwa sebenarnya betapa hinanya kita itu manusia di hadapan Tuhan. Gitu. Kemanusiaan itu sesuatu yang baik. Karena Allah yang menciptakan. Tetapi bagaimanapun juga, sebaik-baiknya natur kemanusiaan dan manusia kita tidak akan lebih baik dan tidak akan lebih agung dari natur ilahian. Gitu. Jadi ketika Yesus mengambil natur sebagai manusia, mengambil rupa sebagai seorang manusia, dia merendahkan dirinya dari pencipta kepada sejajar dengan ciptaan. Nah, kalau gitu, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang ada tidak tepatnya. Saya katakan ada tidak tepatnya. Yaitu apa? Bayangkan raja yang seharusnya memakai pakaian keagungannya dia, begitu. Pakai jubah indah, pakai mahkota, dan sebagainya. Nampak begitu kan, bahwa dia seorang raja yang agung. Dia tidak lakukan itu, justru dia ambil baju yang lusuh, begitu. Saya tuh pernah dengar teman yang jualan baju begitu toh. Terus dia bilang gini sama saya begitu. Bajunya laku sama temennya di waktu itu satu orang dibeli, satu orang di gereja gitu. Nah, lalu dipakai. Dia tahu itu baju yang dibeli dari dia. Gitu. Lalu dia bilang gini, itu baju murah loh, harganya murah, kalau nggak salah waktu itu 50.000 atau nggak sampai kali, tahun-tahun 2004 begitu kan. Tapi kalau dipakai dipakai sama orang yang keluar dari mobil bagus kelihatan mahal. jadi apa yang membuat baju, mobil itu memberikan image begitu ya, meskipun secara duniawi itu secara nilai itu keliru, tetapi ya itu terjadi. Jadi seorang raja seharusnya pantasnya memakai baju yang indah, jubah yang indah begitu. Tetapi dia pakai baju yang lusuh, pakai baju biasa, kaos, t-shirt begitu. Mungkin ada kotor sedikit, ada lubangnya kali begitu. Terus apa? Dia belusuan ke tempat yang kumuh begitu. Cuma pertanyaannya gini, ketika seorang raja yang pakai baju yang lusuh, dia apakah kemudian dia otomatis gara-gara bajunya itu dia menjadi seorang rakyat jelata? Apakah seorang raja yang kemudian berjalan-jalan yang seharusnya dia tinggal di dalam istana yang megah, terus suatu ketika dia tidak tinggal di dalam istana yang megah, dia tinggal tidur di pinggir jalan begitu, di kolong jembatan sekalipun, apakah kemudian itu membuat dia menjadi rakyat jelata?
sama seperti seorang pengemis, menjadi seorang pengemis kalau dia pakai baju lusuh. Kan enggak. Raja mah tetap raja, begitu. Justru ketika orang tidak mengenali bahwa dia raja, terus dipukul karena pakai bajunya lusuh, dia tetap berhak menghukum orang yang memukul dia. Kenapa? Karena statusnya sebagai raja tidak hilang, begitu loh. Meskipun dia tinggal tidur di kolong jembatan sekalipun, meskipun dia pakai baju lusuh sekalipun, tetapi statusnya sebagai seorang raja itu tidak hilang. Jadi sama ketika Kristus memakai baju kemanusiaan, bukan berarti terus statusnya, naturnya sebagai Allah kemudian hilang sama sekali. Enggak, tetap ada begitu. Tetapi kemudian raja yang pakai baju lusuh itu, yang kemudian belusuan dan bahkan tidur di kolong jembatan itu, bukankah dia nampak seperti rakyat jelata, nampak kayak pengemis, bahkan mungkin orang pun enggak akan mengenali dia begitu, karena waktu mungkin kalau dulu nggak ada Facebook begitu kan, jadi nggak semua orang bisa lihat dia di sosmed begitu. Jadi dia nampak seperti seorang yang rakyat jelata. Sama ketika Kristus mengenakan baju kemanusiaan, dia nampak seperti manusia, tetapi dia tetaplah sosok yang ilahi. Nah, bedanya apa? Ketika tadi saya mengatakan ada tidak tepatnya ilustrasi ini. Ilustrasi ini raja itu manusia. Mau pakai baju lusuh, mau pakai baju bagus, mau di istana atau mau di bawah kolong jembatan. Kolong tahu ya, itu bawah jembatan itu. Dia tetap aja manusia. Jadi ketika seorang raja benar-benar turun tahta sekalipun, gitu. Saya dulu senang sama satu film The Last Emperor begitu, yang menceritakan tentang kisah kehidupan seorang kaisar Cina yang terakhir begitu kan, Puyi begitu. Dia turun tahta menjadi rakyat jelata, akhirnya dia meninggal sebagai rakyat jelata. Nah, tetapi raja itu dalam film itu Puyi begitu. Ketika menjadi raja dia manusia, ketika menjadi rakyat jelata ya dia tetap manusia. Tetapi Kristus enggak demikian. Kristus itu sebelum menjadi manusia, sebelum berinkarnasi, dia Allah. Tetapi setelah berinkarnasi, ya meskipun dia tetap Allah, tetapi ada manusianya. Begitu. Dari pencipta menjadi setara dengan ciptaan, itu berbeda dengan raja yang menjadi turun tahta. Dia ciptaan menjadi sama dengan ciptaan. Kalau turun derajat pun, yang lebih mirip, itu mirip manusia yang kemudian menjadi binatang, itu relatif lebih mirip, relatif. Karena sebelumnya dia manusia, sekarang turun derajat jadi binatang. Tetapi masih ada melesetnya juga, begitu kan? Melesetnya di mana? Manusia ciptaan, binatang ciptaan. Jadi meskipun manusia merendahkan diri menjadi binatang sekalipun, kita anggap itu sudah merendahkan diri yang luar biasa. Bahkan ketika seseorang memperlakukan seseorang yang lain sama seperti memperlakukan binatang, kita yang tidak berperi kemanusiaan, kita menghujat manusia itu dengan sedemikian kerasnya, karena memperlakukan sesamanya sama seperti binatang, gitu kan. Tetapi sekali lagi ingat, manusia itu ciptaan dan binatang itu ciptaan. Itu kita sudah merendahkan, menganggapnya rendah serendah-rendahnya. Nah, ini pencipta menjadi ciptaan. Itu lebih dari seorang manusia yang menjadi binatang. Jadi dia turunnya tidak main-main. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia melepaskan segala macam gengsinya untuk apa? Untuk kita. Nah, maka di dalam inkarnasinya kemudian Allah Yesus memiliki dua natur. Dia membawa natur ilahinya dan memperoleh natur manusiawinya. Kita buka di Kolose 2 ayat 9, minta seorang baca yuk. Kolose 2 ayat 9. Minta
Minta seorang baca Kolose 2 ayat 9. Minta seorang baca tolong. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani untuk ya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi secara jasmanianya dia tetap berdiam, ada seluruh kepenuhan kealahannya. Jadi keilahiannya enggak jadi 50% juga, enggak. Begitu, tetap sebagaimana adanya ketika Yesus tidak berinkarnasi. Jadi Filipi 2 ayat 7 mengosongkan. Itu enggak boleh bertentangan dengan Kolose 2 ayat 9. Celaka kalau begitu. Alkitab enggak boleh bertentangan. Tidak bisa bertentangan sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian kita memahami dua ayat yang sedikit bertentangan, ya mari kita melihat konteks, melihat atau mengharmoniskan gitu. Jadi sekali lagi ingat ya, dia bukan menghilangkan, tetapi justru mengambil. Jadi inkarnasi itu Kristus menerima hidup di dalam keterbatasannya, di dalam fungsi atributnya. Tetapi keterbatasan ini tidak mengurangi kualitas atribut ilahinya. Misal begini, saya punya uang 1 triliun misalnya, gitu kan? Tolong diaminkan begitu, supaya besok saya punya uang segitu. Nah, misalnya begitu 1 triliun. Tetapi kemudian meskipun saya punya uang 1 triliun, saya berkomitmen, saya tidak akan pakai lebih dari 100.000 sehari, begitu. Nah, jadi saya satu hari tidak akan beli barang macam-macam, begitu, yang melebihi 100.000. Nah, itulah Kristus yang dia datang membatasi segala macam hal yang dilakukan, tetapi dia tahan untuk dia tidak lakukan, begitu. Nah, apa buktinya? Ketika Kristus benar-benar menjadi manusia. Nah, Injil sinoptik justru nggak terlalu mempeributkan kemanusiaan Kristus. Karena apa? Karena kemanusiaan Kristus itu sesuatu yang sudah tidak lagi perlu diragukan di dalam masa itu. Begitu. Yang diragukan pada masa Tuhan Yesus adalah mereka meragukan bahwa justru Yesus itu adalah Allah. Begitu. Pada masa hidupnya Yesus, orang akan mudah menganggap Yesus itu Allah. Saudara-saudaranya sendiri pun juga apalagi mereka. Justru orang pertama yang justru saudara-saudaranya adalah bukan orang yang pertama yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Mesias. Yang terakhir-terakhir malah begitu. Jadi makanya tidak heran Injil sinoptis justru lebih sering membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Bukan membuktikan bahwa Yesus manusia, karena itu sudah diterima oleh kalayak ramai. Begitu. Misal di dalam Lukas 2 ayat 7, nah Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Di situ diperlihatkan Yesus bertumbuh seperti layaknya manusia juga. Begitu. Coba kita buka Lukas 2:52. Nah, Lukas 2:52 dikatakan di situ, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus pun bertumbuh. Begitu. Lalu Yesus memiliki pikiran dan perasaan yang manusiawi, misalnya sedih, begitu kan? Nanti kan ini dibagi, bisa dipelajari, bisa dicek sendiri ayat-ayatnya. Waktu kita terbatas. Jadi orang-orang di sekitar Yesus melihat dia sebagai manusia, itu Matius 4:23 sampai 25. Melakukan kegiatan-kegiatan jasmaniah, makan, minum, tidur, berpeluh dan sebagainya, keringetan begitu kan. Nah, pertanyaannya begini kemudian. Kalau Yesus adalah manusia, ada enggak manusia yang tidak berdosa? Semua manusia berdosa kan? Dalam Roma kan dikatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan
kemuliaan Allah. Saya ada yang kelompatan. Ajaran yang menentang kemanusiaan Yesus. Kita ini dulu, sini sebentar. Doketisme. Nah, dokein itu artinya tampaknya. Jadi bertitik tolak pada ajaran doketisme itu bertitik tolak pada ajaran bahwa materi itu adalah jahat. Gitu. Jadi kalau karena Allah itu kudus, agung, baik, maka tidak mungkin dia menjadi manusia karena materi itu jahat. Gitu loh. Nah, itu pengaruh-pengaruh di dalam filsafat Yunani kuno. Gitu. Nah, maka kalau dia menjadi manusia, dia kelihatannya kayak manusia, tetapi dia tidak punya natur ilahi. Dia cuma dia tidak punya natur manusiawi, dia punya natur ilahi aja. Cuman kelihatannya aja, dia kayak manusia, tapi sebenarnya bukan. Tapi keliru. Yesus melakukan banyak hal yang sama seperti manusia, termasuk nanti mati. Gitu. Kalau kelihatan doang, nggak mungkin dia bisa mati. Apollinarianisme, dicetuskan oleh seorang bernama Apollinarius. Dia mengambil kemanusiaan, tetapi tidak mengambil natur manusia. Jadi dia hanya mengambil sifat-sifat manusianya aja. Naturnya tidak diambil. Gitu. Nah, cuman ajaran ini juga sudah ditetapkan sebagai bidat di tahun di tahun 381. Dia itu maksudnya meninggalnya Apollinarius. Nah, pertanyaannya yang tadi saya katakan itu, kalau semua manusia berdosa, dan kita kadang mengatakan bahwa natur manusia, dosa itu adalah natur manusia. Berarti apakah Kristus itu berdosa? Kristus berdosa enggak? Ada yang mau ngasih jawaban? Kristus berdosa enggak? Halo? Siapa yang percaya bahwa dosa itu natur manusia? Kita bicara itu dulu. Ada yang mau ngasih jawaban? Siapa yang percaya bahwa dosa itu natur manusia? Karena dosa itu natur manusia, maka semua manusia berdosa. Ada yang mau ngasih jawaban? Siapa aja? Siapa yang percaya bahwa dosa itu natur manusia? Atau semua ada percaya dosa itu natur manusia? Gimana? Iya, natur manusia berdosa. Dosa itu natur manusia. Yang lain? Iya. Yang lain? Kok Dedi Tan dan kok Dedi satunya? Atau kok James? Kok Abun? Manusia berdosa, tapi Yesus tidak berdosa gitu. Oke, tetapi pertanyaannya adalah apakah dosa itu natur manusia? Ya, dosa makan natur manusia. Nah, kalau dosa itu natur manusia, Yesus mengambil natur manusia, bukankah seharusnya itu Yesus berdosa? Seharusnya berdosa, tapi tidak berdosa gitu, Bapak Bayu. Kok bisa? Gimana tuh caranya tuh? Nah, memang di dalam sejarah sempat ada perdebatan begitu bahwa ketika Yesus inkarnasi, dia mengambil manusia yang berdosa. Tetapi karena kekudusannya begitu, kemudian dosa di dalam natur manusia itu dihilangkan begitu. Nah, cuman itu ada beberapa argumentasi dari ada kesalahpahaman di situ begitu. Nah, nanti saya tidak tahu perpustakaan punya buku ini enggak begitu. Nanti bisa dibaca di situ bahwa sebenarnya yang pencetus kalimat itu juga tidak menganggap demikian gitu kan. Ada hal argumen-argumen tertentu di situ. Saya tidak akan bahas secara ini karena sekali lagi waktu begitu. Tetapi yang ingin saya jelaskan adalah dosa itu bukan natur manusia.
Lalu natur itu apa? Natur itu sifat alamiah. Jadi kalau tidak ada sifat itu, ya berarti itu bukan manusia. Misal benih keagamaan begitu. Binatang tidak punya benih keagamaan. Jadi itu satu sifat yang alamiah yang kalau manusia pasti punya. Nah, siapa di seluruh dunia ini sejak pertama kali Adam dan Hawa diciptakan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, siapa manusia yang pernah tidak berdosa? Yang pernah tidak berdosa, begitu ya. Pernah, saya katakan pernah tidak berdosa. Dari sejak Adam dan Hawa diciptakan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, ada enggak? Selain Kristus lah, oke, gitu kan. Tadi sudah dibilang Kristus tidak berdosa, kita semua setuju. Ada enggak manusia lain yang pernah tidak berdosa? Elia Manusia pasti berdosa, apalagi dia sempat marah-marah tuh sama Tuhan tuh. Mau mati aja lah kayak gini. Tuhan jengkel kan sama dia. Gitu. Bikin Tuhan marah itu kan dosa kan ya? Musa, dia pernah Tuhan marah sama dia. Banyak alasan waktu disuruh pergi menghadap Firaun begitu. Kita ngomong selain Tuhan Yesus loh ya. Ayub, Pak. Apalagi? Ayub. Benarkah Ayub tidak pernah berdosa ketika dia mulai menggugat Allah dan sebagainya? Dia suci sama sekali. Dia juga mempersembahkan korban. Ketika dia bilang, aku mengenal engkau bukan dari kata orang, sekarang dari ini, berarti dia pernah punya pengenalan-pengenalan yang keliru. Begitu. Mungkin suatu saat kita perlu bahas apa itu dosa, begitu kan? Bukan sekedar kejahatan loh, dosa itu juga kelalaian loh. Kita lupa, itu juga dosa loh. Ada dua orang. Henok dia tidak diceritakan dosanya, tetapi bukan berarti dia tidak berdosa. Ada dua dalam Alkitab. Yaitu siapa? Tahu. Yang pernah tidak berdosa. Pernah loh, saya katakan pernah kan. Yang tidak Adam pernah, dan Hawa. Adam dan Hawa. Dia diciptakan dalam kondisi tidak berdosa. Setelah tapi dia gini, Adam dan Hawa itu diciptakan dalam kondisi tidak berdosa. Tetapi dia diciptakan dalam kondisi bisa berdosa. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa masuk ke dalam manusia karena Adam terutama adalah mewakili manusia. Jadi yang namanya manusia pasti berdosa setelah Adam jatuh dalam dosa. Tapi sebelumnya manusia tidak berdosa. Gitu. Maka sebelum kejadian 3, Adam tidak pernah disebut Adam, tetapi manusia itu. Gitu. Jadi, maka dosa itu bukan natur manusia, dia bukan sifat alami manusia. Maka ketika Kristus mengambil natur manusia, dia tidak harus tercemar dosa karena dia tidak lahir dari manusia. Dia dilahirkan melalui Roh Kudus begitu. Dan dia hanya mengambil natur kemanusiaan dan dosa bukan natur manusia. Dosa mencemari natur manusia, iya. Seperti tadi saya katakan, misal manusia memiliki benih keagamaan. Dosa mencemari benih keagamaan itu. Jadi ketika manusia ingin mencari Allah, dia tidak mencari Allah, tetapi Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi, tetapi dia menggantikan sosok Allah dengan apapun. Entah binatang, entah manusia, entah dirinya sendiri, dan sebagainya. Jadi ketika Yesus jadi manusia, Kristus tidak berdosa, itu hal yang logis. Justru kalau kita melihat kemanusiaan Kristus, itu adalah kemanusiaan yang sejati, yang asali. Manusia yang benar itu kayak apa sih? Kayak Kristus, yang tidak berdosa. Nah, tapi saya kan berdosa, gimana caranya supaya jadi manusia yang kayak Kristus? Ya menempel sama Kristus, ya hidup di dalam Kristus. Jadi yang manusia sejati itu tidak berdosa. Seperti ketika Yesus, Adam dan Hawa diciptakan. Dia tidak diciptakan dalam kondisi yang rusak. Nah, apa kemudian tindakan inkarnasi Kristus? Filipi 2 ayat 9-11.
Bapa meninggikan Kristus yang merendahkan dirinya sendiri. Jadi, terus kemudian apa? Bapa memberikan segala sesuatu kepada Kristus. Tidak lewat anakku tidak bisa ketemu saya. Segala sesuatu di bawah pemerintahan Kristus. Kristus menjadi satu-satunya jalan kepada Bapa. Itu konsekuensi logis dari apa yang Bapak kerjakan. Jadi menolak Kristus sama dengan menolak Bapa. Bagaimana? Jadi apa yang membuat Kristus tinggikan sedemikian rupa Bapa? Karena dia memiliki totalitas merendahkan diri di hadapan Bapa. Orang yang total merendahkan diri di hadapan Bapa, dia yang nantinya ditinggikan oleh Bapa. Jadi seorang pemimpin yang baik bukan yang mengangkat dirinya menjadi bos, tetapi yang merendahkan dirinya menjadi seorang pelayan untuk melayani. Tetapi kalau begitu, kita ikutin aja. Melayani manusia berarti kita ikuti seluruh keinginan manusia. Enggak. Kristus juga enggak demikian. Begitu kan? Dia mendulukan kepentingan Bapa. Jadi apa itu inkarnasi? Inkarnasi itu turun dan berjalan bersama. Dia menjadi satu teladan inisiatif untuk menjangkau dan melayani. Jadi apa itu melayani? Bukan bikin program. Melayani itu menjangkau orang berdosa dan membawa kepada Kristus. Kenapa? Karena inkarnasi, Kristus turun, menjangkau orang berdosa, membawa orang berdosa yang dia jangkau kepada Bapa dengan jalan bersama orang berdosa itu. Dia tidak menghakimi, tidak menjelek-jelekkan, membuka kesalahan iya. Tetapi dia mengubah orang berdosa yang jahat menjadi baik. Itu yang seharusnya menjadi karakter pelayanan kita di dalam gereja dan keluarga. Kristus menjadi teladan untuk menggunakan kebebasannya untuk terikat, melayani satu dengan yang lain. Saya bebas mungkin ya, untuk tidak melayani orang. Saya bebas untuk tidur. Saya bebas untuk piknik. Tetapi saya lebih baik tidak piknik. Untuk apa? Melayani orang. Untuk apa? Mengajar orang. Inkarnasi itu teladan kasih, self-giving, yang menjangkau, melayani, bukan menyuruh orang lain. Kristus tidak menyuruh orang-orang untuk menjangkau, tetapi dia datang sendiri untuk menjangkau. Ayo ya hamba Tuhan kerja ya, itu bukan inkarnasi. Ayo ya kamu kerja ya, itu bukan inkarnasi. Inkarnasi itu memberikan diri kita untuk apa? Untuk menjangkau, menjadi wadah pertumbuhan orang lain. Inkarnasi menjadi teladan, empati, mengerti pikiran dan perasaan orang lain. Ikut sama-sama merasakan pikiran orang lain, memikirkan, meletakkan diri di pikiran orang lain, dan kemudian bukan sekedar menerima, tetapi mengembalikan pikiran dan perasaan itu menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Teladan keterlibatan, teladan totalitas ketaatan. Dia turun bukan sekedar menjadi raja, jadi menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Menjadi seorang hamba bukan sekedar hamba, dia hamba yang taat sampai mati, bahkan bukan sekedar mati. Mati di kayu salib itu kematian yang paling hina hari itu. Jadi inkarnasi Kristus sebagai standar dan teladan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu bertujuan memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Saya mau loh datang melayani, tujuannya memuliakan diri. Enggak, tujuannya memuliakan Allah. Jadi apa itu inkarnasi? Teladan menuju kemuliaan. Mengikuti jalan salib untuk memperoleh mahkota kekal. Saya tidak mengatakan, bukan berarti mengatakan bahwa penderitaan adalah oleh karena Kristus, itu bukan alat untuk memperoleh keselamatan, bukan. Begitu. Jadi bagaimana supaya dapat keselamatan? Ya kita harus menderita, bukan. Tetapi penderitaan oleh karena Kristus adalah akibat memperoleh keselamatan. Jadi sebagai tanda
bahwa Kristus itu ada di dalam diri kita. Lalu inkarnasi Kristus itu merupakan ketaatan dan ketundukan kepada Bapa. Sekali lagi ingat ya, ketundukan dan kepada Bapa. Jadi sifat tunduk itu sifat Kristus. Maka istri yang tidak bisa tunduk, dia bukan istri yang sama seperti Kristus. Bawahan yang tidak bisa tunduk, dia bukan bawahan yang meneladani Kristus. Dan jadi merendahkan diri sama seperti Kristus. Pertama-tama merendahkan diri di hadapan Bapa, bukan kepada manusia. Merendahkan diri di hadapan manusia tanpa merendahkan diri di hadapan Allah justru membawa kita pada kesombongan dan pengandalan diri. Kita melihat diri kita baik atau buruk dinilai ya bukan dari Tuhan, tetapi kita melihat dari penilaian manusia. Kalau orang komplain kepada kita atau mengkomplain kita, terus kita merasa kita salah, belum tentu. Musa juga berulang kali dikomplain oleh bangsa Israel, tetapi bangsa Israel yang salah di dalam komplain-komplain itu. Dan itu akhirnya pengandalan diri. Ingin menjadi tinggi oleh karena diri kita sendiri. Dan itu bukan iman. Dan bukan berarti inkarnasi, merendahkan diri. Bukan berarti kita tidak boleh tampil ke depan, inisiatif. Aku mau melayani, aku mau jadi pemimpin. Bukan berarti tidak boleh demikian. Tetapi motivasinya untuk tampil ke depan adalah untuk more atau lebih self-giving for others. Ilustrasinya itu, ketika seorang tua menghirup oksigen terlebih dahulu sebelum anaknya, anak bayinya, ketika pesawat mengalami turun kadar oksigen. Bukan egoisme, itu strategi untuk menyelamatkan seorang yang tidak berdaya. Jadi anak Allah menjadi manusia agar manusia dapat menjadi manusia milik Allah. Nah, itu nanti yang kita akan pelajari kemudian di Filipi 3 ayat 12. Paradoks. Saya akan menangkap Kristus, tetapi saya sudah ditangkap Kristus loh. Kalau kita sudah ditangkap Kristus kan berarti kita sudah bersama-sama dengan Kristus. Belum seluruhnya, tapi saya masih perlu menangkap Kristus. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang serupa dengan Kristus serupa dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu nanti Filipi 3 ayat 10. Jadi mari kita jangan hidup berdasarkan dengan usaha kita sendiri. Mari kita hidup sama seperti Kristus yang mengandalkan Kristus, yang mengosongkan dirinya dan kemudian dimuliakan oleh Bapa. Jadi justru orang yang mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia yang akan dipenuhi oleh Kristus. Maka sel group kita berikutnya, tema besarnya adalah broken and built in Christ. Seorang yang hancur dan kemudian dibangun di dalam Kristus. Kita tidak akan bisa dibangun di dalam Kristus kalau kita tidak pernah broken di hadapan Kristus. Menyadari bahwa hidup kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Hidup kita itu rusak. Meskipun kita kelihatan baik sekalipun, punya prestasi baik sekalipun, tetapi sesungguhnya di hadapan Kristus kita tidak lebih dari manusia berdosa. Ketika kita broken di hadapan Tuhan, kita hancur di hadapan Tuhan, apa sih yang membuat kita hancur hidup kita itu? Nah, justru orang-orang yang hancur, yang menyadari saya itu nothing. Orang-orang demikian, yang kemudian akan dipenuhi oleh Kristus. Itu tema kita di dalam cell group kita di tahun mendatang. Bagaimana kita menjadi seorang yang broken. Broken yang benar. Dan kita kelihatannya broken, begitu kan? Merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan, itu kan merendahkan diri berdoa kepada Tuhan. Tetapi doanya adalah mirip orang Farisi. Saya itu baik dan sebagainya, saya perpuluhan, saya pelayanan, menjalankan Taurat. Doa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi ketika di dalam perendahan diri itu memuji diri sendiri,
itu menyombongkan diri melalui merendahkan diri. Justru seperti orang pemungut cukai yang tidak berani menatap ke langit, menyadari dirinya orang berdosa. Justru orang seperti itu yang mendapatkan hati di dalam hati Tuhan. Orang-orang seperti itu yang akan dipenuhi oleh Kristus. Jadi mari kita hidup bersama dan bersandar dengan Kristus yang Immanuel, yang adalah Allah yang beserta kita. Jadi ketika kita berada di tengah keluarga, apakah kita menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang hanya mengajar anak untuk menjadi baik? Baik itu begini, tidak boleh nyuntuk. Baik itu membantu orang tua. Baik itu membantu orang tua cuci piring, misalnya. Tetapi apakah kita cuci piring bersama-sama dengan anak? Immanuel meneladani inkarnasi. Bukan menyuruh anak cuci piring, tetapi bersama anak cuci piring. Inkarnasi itu bukan, ayo kamu hancur di hadapan Tuhan, akui dosamu di hadapan Tuhan. Bukan demikian. Inkarnasi itu hancur bersama-sama mereka yang hancur. Kamu berdosa, saya berdosa. Saya dampingi kamu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Berani rentan di hadapan orang. Have a courage to be vulnerable. Saya meskipun hamba Tuhan, tidak lebih dari orang yang mungkin belum bertobat juga. Saya masih punya kekosongan. Tetapi seringkali jemaat tidak memahami apa itu inkarnasi. Jadi dia menginginkan jemaat yang hamba Tuhan yang suci 100% sempurna dan sebagainya. Itu yang membuat hamba Tuhan stres begitu kadang begitu kan. Dan kemudian dia jemaat menganggap kamu sudah jadi majelis begitu kan. Seharusnya suci dong, lebih dekat dengan Kristus, satu level lah di bawah hamba Tuhan begitu. Lah kok benar-benar manusia jelmaan iblis begitu. Saya melihat benar loh, jemaat majelis itu manusia jelmaan iblis. Jangan salah, saya melihat, saya bisa sebutkan kok begitu. Tetapi apa ya? Mari kita bersama-sama dengan mereka. Mereka juga butuh dibimbing oleh jemaat. Saya juga butuh dibimbing oleh jemaat. Tetapi saya membutuhkan bimbingan yang benar. Saya masih butuh dikoreksi oleh jemaat. Tetapi saya membutuhkan koreksi yang benar, yang biblical, yang alkitabiah, bukan yang berdasarkan cara berpikir duniawi. Inkarnasi itu bersama-sama dengan orang yang lemah membawa mereka menjadi kuat. Bukan berarti bersama-sama kalau tidak mau katekisasi, tidak mau cell group, tidak mau katekisasi semua, tidak mau cell group semua. Keliru. Maka saya katakan inkarnasi itu bukan seperti orang yang ketinggalan bareng-bareng. Enggak. Sama seperti ibu yang hirup oksigen supaya menolong anaknya. Kamu enggak mau cell group, enggak apa-apa, saya cell group dulu. Supaya apa? Supaya saya bisa menolong kamu. Kamu enggak mau belajar, enggak apa-apa, saya belajar dulu. Supaya apa? Supaya saya bisa ngajarin kamu. Begitu loh. Supaya saya bisa inkarnatif bersama dengan kamu. Jadi inkarnasi bukan berarti saling menunggu. Justru ketika kita mendahului yang lain untuk kita kembali bersama-sama dengan mereka. Itu semangat inkarnasi. Tapi seringkali kita pergi dulu dan tidak pernah kembali. Begitu kan, kembali dengan apa? Sebagai hakim, bukan sebagai mentor, bukan sebagai sahabat. Ya sama-sama penuh dengan kekurangan. Begitu. Dan itu seringkali yang kita lakukan di gereja, yang kita lakukan di dalam keluarga. Penutup, God become man, so we become men of God. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya selesai sampai sini. Allah menjadi manusia sehingga kita bisa menjadi manusia milik Allah. Nih. Ada. Di sini panas nih.
Oke, ada pertanyaan tentang inkarnasi? Oke, ada pertanyaan tentang inkarnasi dulu? Kalau tidak ada, seperti biasa, pertanyaan sembarang, begitu. Oke? Inkarnasi seharusnya menjadi jiwa keberadaan kita di keluarga, maupun jiwa keberadaan kita di gereja. Dan jiwa keberadaan kita di dunia. Gitu. Dan itu yang hilang di dalam relasi kita. Hah? Gimana? Kalau inkarnasi di dalam agama Buddha, di dalam agama lain itu kan dilahirkan kembali. Maksudnya orang yang udah mati, terus setelah berapa tahun dilahirkan kembali, itu namanya inkarnasi. Oh bukan, itu reinkarnasi. Bukan, itu gitu. beda istilah. Nah, itu namanya reinkarnasi. Oh. Bukan. Inkarnasi cuman, ya itu tadi, ketika Allah turun menjadi manusia dan Yesus tidak pernah dilahirkan kembali. Oh, reinkarnasi, ada re-nya ya? Ya, ada re-nya, betul. Ada re-nya. Betul. Oke, ada yang lain? Pak Bayu. Yuk. Mau tanya yang slide tadi yang Pak Bayu ya? Ada yang mana? Yang kita merendahkan diri di hadapan manusia, tapi tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Itu apa kesombongan? Apa tadi kata-katanya? Sebentar. Suaranya ada putus-putus ya, Susan. 4 halaman apa 5 halaman sebelum terakhir gitu. Coba ada nggak? Keliru. Ya ada itu tadi memang. Mana ya tadi? Nah ini dah, yang bawah ya. Kembali ke sini. Ada. Ya ini kan. Kembali ke sini lagi. Nah, kelihatan nggak? Halo? Kayaknya sesudah itu gitu Pak, coba. Ini. Kelihatan nggak? Saya kalau share screen kembali lagi yang terakhir. Iya betul Pak yang itu. Jadi begini. Maksud saya merendahkan diri di hadapan Allah, manusia tanpa merendahkan diri di hadapan Allah membawa kita pada kesombongan dan pengandalan diri. Kadang gini, kita itu lebih mencari masih merendahkan diri di hadapan manusia tanpa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu gampangnya mirip orang yang mencari perkenanan manusia. Yang penting orang suka sama saya, begitu. Jadi apa yang orang suka itu yang diikuti. Nggak peduli firman Tuhan ngomong apa, nggak peduli kehendak Tuhan apa, yang penting apa yang orang suka kerjakan, itu kita akan lakukan. Itu merendahkan diri di hadapan manusia. Tetapi tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan itu satu kesombongan loh. Kenapa? Karena kita akhirnya mengandalkan diri kan. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, manusia apa yang manusia suka, tetapi bukan hal yang disukai Tuhan, ya saya tidak akan ikut manusia. Apapun akibatnya, dampaknya orang benci saya tidak apa-apa, begitu. Karena yang mengubah hati manusia itu cuma Tuhan. Jadi kita mengandalkan untuk kemudian manusia menyukai kita yang melakukan hal yang benar. Satu-satunya cara adalah bagaimana Tuhan yang bekerja. Contoh paling gampang itu kehidupan Musa di tengah bangsa Israel.
Saya kalau membaca kitab Musa, saya kadang nggak mau jadi Musa, begitu loh. Kenapa? Dia itu bahasa saya loh, sekali lagi bahasa saya loh ya, bukan bahasa Alkitab, bahasa saya. Kadang saya merasa Musa itu kayak orang kecepit. Kecepit antara siapa? Antara Tuhan dan umat Tuhan dan bangsa Israel. Kalau dia ikuti apa yang orang Israel mau, ya Tuhan nggak suka karena itu dosa. Begitu. Misal kayak waktu Harun membiarkan orang Israel bikin anak lembu emas, dia bilang ini mereka mau, saya tidak bisa apa-apa, gitu kan. Nah, kalau dia ikut kehendak Tuhan, begitu, orang Israel nggak suka sama Musa. Kenapa? Ya karena dia bertentangan kehendaknya dengan orang Israel bertentangan kehendaknya dengan Tuhan dalam banyak hal, terutama di padang gurun. Nah, itu yang seringkali Musa diperhadapkan dengan satu pilihan. Dia merendahkan diri di hadapan manusia, ikut omongan manusia, yang penting dia disukai manusia. Tapi resikonya ya dia dibenci Tuhan, tapi ya bisa ada banyak alasan. Saya anggap itu sesuatu yang, saya tetap katakan itu sesuatu yang keliru, begitu. Atau dia memilih berada di dalam kehendak Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, meskipun manusia tidak suka sama pelayanan Musa kepada umat Allah. Begitu. Nah, maksudnya itu. Dan pengandalan diri, ya itu bukan iman. Kalau kita iman, kita akan memilih berjalan bersama Tuhan dan menanggung resiko kita berjalan bersama dengan Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita, bukan manusia. Jadi hidup kita terpelihara bukan karena manusia suka sama kita. Hidup kita terpelihara kenapa? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Maksudnya kurang lebih begitu. Kira-kira gitu, susah jawab nggak? Gitu. Halo? 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 Si Susan? Atau ada pertanyaan lain dulu? Gitu si Susan, menjawab nggak kira-kira? Maksud dari kalimat itu, karena Kristus tidak sekedar merendahkan diri di hadapan manusia. Kenapa dia merendahkan diri di hadapan manusia? Karena dia merendahkan dirinya terlebih dahulu di hadapan Allah. Karena Allah yang mengutus dia untuk datang, begitu. Maka ketika Tuhan Yesus nggak disukai oleh orang banyak, ya bukan salahnya dia. Gitu kan? Yang penting dia menjalankan kehendak Bapa, bukan menjalankan dan menyukakan hati manusia. Itu. Jadi paradoks, ya merendahkan diri di hadapan Tuhan juga merendahkan diri di hadapan manusia. Saya katakan merendahkan diri bukan berarti sifat minder ya. Sekali lagi bukan dalam maksud itu. Tetapi di dalam konteks aplikasi saya melayani sesama, begitu. Ketika saya mau melayani Tuhan, ya saya harus melayani sesama. Tetapi ketika saya melayani sesama, jadikan pelayanan sesama itu bukan sekedar pelayanan kepada sesama, tetapi harus di dalam wadah pelayanan terhadap Tuhan lebih dahulu. Jadi kalau tuntutan pelayanan manusia kepada kita beda dengan tuntutan pelayanan Tuhan kepada kita, ya sorry, kita tidak akan lakukan. Nah itulah maksudnya. Maka ketika misalnya ada satu kali misal, ayo tunjukkan tanda, Yesus bilang enggak, sudah dikasih tanda Yunus nanti begitu. Nah. Nah, saya katakan inkarnasi itu harus jadi satu teladan dan dasar dan sumber dari relasi kita baik kepada Tuhan dan kepada manusia. Yesus mementingkan kepentingan Bapa. Iya, dengan cara kemudian dilakukan dengan cara apa? Hidup untuk kepentingan manusia. Tetapi ketika dia hidup untuk kepentingan manusia, mengajar, menebus, memberi contoh, dan sebagainya, dia melakukan itu di dalam satu semangat ini melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak manusia. Paradoks gitu.
Jadi ini kehendak Bapa atau kehendak manusia? Melayani Bapa atau melayani manusia? Ya melayani Bapa, ya melayani manusia. Tetapi saya melayani Bapa dengan cara melayani manusia. Tetapi ketika saya melayani manusia, saya harus melayani Bapa. Tidak boleh di... Apakah sama? Otomatis. Kalau saya melayani manusia, otomatis saya sama dengan melayani Bapa. Enggak juga, enggak begitu. Begitu loh. Enggak sama. Enggak otomatis sama. Rumit kan? Nah, kalau kita mau memiliki hikmat, mengerti dan menghidupi paradoks dari inkarnasi itu, ya bersatulah dengan Kristus yang mampu menjalankannya. Tapi kan dia Tuhan, Pak. Enggak loh, dia memang Tuhan, tapi dia manusia juga. Gitu. Tapi kalau dia manusia, bisa salah enggak? Enggak bisa salah, karena dia Allah. Gitu kan. Oke? Jadi, saya tidak akan berkutat di dalam pembahasan doktrinal, tapi saya ingin membawa kita pada satu makna dari inkarnasi yang lebih aplikatif. Oke, ada pertanyaan lagi? Gini Pak Bayu. Yuk. Apapun ya, pertanyaan apapun boleh ya. Gini. Sebelum Musa mendapatkan 10 perintah hukum Taurat itu ya. Itu hukum Taurat kan maksudnya memperkenalkan dosa kepada manusia kan. Jadi orang jadi tahu itu nggak boleh ini, nggak boleh itu karena berdosa gitu. Tapi turun, aku udah tahu dosa belum? Siapa? Sebelum hukum Taurat itu ke Loh Batu itu ya yang ditulis yang dibawa sama Musa itu. Itu orang tahu dosa nggak? Oh ya tahu. Adam dan Hawa pun tahu kalau dia berdosa di hadapan Tuhan. Maka dia lari, dia sembunyi. Begitu. Terus hukum Taurat itu bukan sekedar supaya kita tahu dosa loh. Tetapi supaya kita kembali kepada Tuhan, jangan salah loh. Tetapi ketika kita gagal, kita kembali kepada Tuhan, kita tahu kita orang berdosa. Jadi double facet dari dua wajah, dua sisi mata uang dari hukum Taurat. Dan Taurat itu artinya kan ajaran sebenarnya. Jadi 10 perintah Allah misalnya. Itu diberikan supaya apa? Supaya manusia kembali kepada Tuhan, dan kalau kamu mau berjalan di dalam terang Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, ikuti 10 itu beserta implikasinya tentunya. 3 yang pertama berurusan dengan Tuhan. 4 berurusan dengan ibadah kepada Tuhan. Yang pertama, 3 pertama itu urusan kita pribadi dengan Tuhan, aplikasinya ya. 4 kuduskan hari Sabat, kita bicara relasi dalam arti ibadah, aplikasinya bagaimana kita beribadah, berurusan dengan gereja. 5 hormati ayah ibumu, relasi dengan manusia, tetapi itu relasi kita dengan keluarga. Baik anak kepada orang tua, baik orang tua kepada anak. Nah, lalu jangan membunuh, jangan mencuri, bla 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 bla. Itu relasi dengan sesama. Jadi untuk kita berkenan kepada Tuhan, maka relasi kita dengan Tuhan beres. Relasi kita dengan gereja, institusi yang didirikan Tuhan beres. Relasi kita dengan keluarga beres. Relasi dengan masyarakat beres. Lakukan semua, beresi itu semua. Tidak ada relasi dengan yang lain kan begitu. Secara manusia. Nah, kita gagal bolak-balik gitu loh. Kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita berdosa. Jadi hukum Taurat membawa kita untuk mengenal Tuhan, tapi sekaligus ketika kita mencoba mengenal Tuhan, kita mengenal diri kita sendiri. Tidak mampu kita itu memenuhi keinginan standarnya Tuhan. Gitu loh. Jadi ada 2 sisi hukum Taurat itu. Gitu Kak Dedi. Iya. Tapi berarti sebelumnya juga dia juga tahu ya, maksudnya itu membunuh, membohong itu berdosa gitu sebelum hukum Taurat itu turun. Oh tahu, pasti tahu. Manusia itu punya hati nurani yang istilahnya universal gitu. Setiap orang yang barangnya dicuri, kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan ya pasti marah, gitu loh.
Jadi, nah makanya tadi bilang, kenapa hukum Taurat itu perlu diberikan, bukan karena orang yang sebelumnya tidak tahu. Tetapi hukum Taurat itu membentengi, menuntun, memformulasikan supaya orang lebih mudah, gitu kan? Supaya orang punya kebersamaan, supaya orang punya keseragaman di dalam berjalan bersama sama menuju ke arah kehendak Tuhan, gitu. Tapi bukan berarti sebelum hukum Taurat diberikan orang nggak kenal dosa, ada kenal dosa, makanya dia ketika habis makan itu langsung dia takut begitu. Itu sudah artinya dia mengenal dosa, bahkan menghidupi akibat dosa itu, sudah hidup di dalam akibat dosa itu, di dalam ketakutannya dia itu, gitu loh. Itu. Ya, oke, thank you Pak Bayu. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa, bisa? Jam 9 kurang 10. Oke, kita tutup dalam doa. Kalau mau lanjut boleh. Kemarin minggu lalu ada yang lanjut di WA, begitu. Silakan begitu. Sampai malam saya tinggal tidur dulu, baru saja besok. Nah, silakan lanjut di WA kalau misalnya ada pertanyaan tambahan begitu. Saya terbuka setiap hari. Oke, kita tutup dalam doa. Minta Ko Dedi SW. Ko Dedi SW bisa berdoa, Ko Dedi, untuk kita nutup dalam doa. Ko Dedi SW. Halo? Ko Dedi? Nggak nyambung. Oke, yang lain aja dah. Minta Ko Awun ada nggak? Ya, ada Pak. Yuk, ya, dalam doa Ko. Oh ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di malam hari ini kami boleh dipertemukan di pemahaman Alkitab malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemaparan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Bayu. Kiranya firman yang telah disampaikan boleh kami renungkan, dan kiranya makin mempertebal keimanan kami, sehingga kami boleh makin mengenal Engkau, makin serupa dengan Engkau. Tolonglah kami dimampukan untuk itu, dan pimpinlah kami akan setiap kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjalan di dalam kebenaran Kristus. Kami semua pada malam hari ini juga kiranya boleh istirahat dengan baik. Tuhan pimpin satu persatu, dan pimpinlah kehidupan kami di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan pimpinan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami catatkan doa ini. Amin. Amin. Oke, thank you semua. Ya. Thank you Pak Bayu. Oke, thank you. Semua. Yuk. Kami semua. Terima kasih Pak Bayu. Yuk, thank you.